Di scene awal kita melihat Hurrem dan Isabel bersitegang karena masing-masing ingin memperebutkan kalung pemberian raja. Hurrem menanyakan apakah Isabel kini mencintai raja. Isabel pun langsung membuka kalungnya dan mengatakan ia tidak peduli dengan cinta dan memberikan kalung itu. Tapi Hurrem mengatakan, kau bisa menyimpannya sekarang, tapi suatu saat aku akan mengambilnya dengan caraku. Setelah mengancam Isabel, Hurrem pun kembali ke istana. Di istana Ibrahim, terlihat kalau Nigar sedang berada bersama Ibrahim. Tampaknya Nigar sedang mengobati Ibrahim. Kayaknya lagi musuh Ibrahim. Lagi asik-asik musuh, tiba-tiba Hatice datang. Hatice kontan langsung nanya mereka ngapain. Nigar pun menjawab bahwa dokter meminta Nigar buat melakukan pengobatan seperti itu kepada Ibrahim. Namun apapun alasan Nigar, Hatice mengisyaratkan agar Nigar untuk keluar dari kamar. Eline sağlık Nigar Gafur. Hatice pun langsung bilang agar Nigar menyiapkan pakaiannya dan segera kembali ke istana, karena kini bantuannya tidak lagi dibutuhkan di sini. Hekim, sana ihtiyacımız kalmadı. Nigar pun meminta maaf dan mengatakan ia akan segera pergi. Benim yerime birini gönder. Jelas dong Hatice kesal lihat Nigar. Putri Isabel aja yang cuma nyentuh tangan Ibrahim depan umum aja udah buat dia cemburu, apalagi ini berduaan di kamar. Terus Ibrahimnya buka baju lagi. Apa nggak Hatice langsung murka ya kan? Keesokan paginya, Valide yang akan memberikan hadiah kaftan pada Isabel. Hurrem pun mengambil kesempatan untuk mencelakai Putri Isabel dengan meminta Gul Aga untuk memasukkan ular yang tempo hari mereka tangkap agar dimasukkan ke dalam peti yang sudah berisi kain kaftan tersebut. Di istana Frederick, rupanya surat dari Gritti telah sampai padanya. Dari surat Gritti, ia merasa senang karena telah mengetahui bahwa kekasihnya Isabel masih hidup. Prensesi kurtarmanın tek yolu Ne diyeceğim? Peti hadiah pun telah sampai di pondok perburuan. Şöyle kenara koy. Putri segera membukanya untuk melihat isinya. Rupanya belum sempat ia membongkar isinya, pelayannya sudah masuk dan memberikan surat yang baru saja ia dapatkan dari seorang pria. Tanpa mereka sadari, ular titipan dari Hurrem pun keluar dari dalam peti. Rupanya surat itu dari Pangeran Frederick yang menyampaikan bahwa ia akan segera melepaskan Isabel. Putri pun kembali melihat isi peti dan selain kaftan merah di sana, terdapat juga surat di dalamnya. Surat apakah itu? Nanti kita lihat aja ya. Segera Nigar menemui Hurrem dan mengatakan kini ia akan tinggal selamanya di istana ini. Tanpa basa-basi, Hurrem hanya ingin membahas apakah Nigar sudah mendapatkan apa yang Ibrahim sembunyikan tentang Leo. Namun Nigar menjawab belum menemukan apapun. Sultanım, her yeri dip bul bilmiyorum ki. Hurrem pun meminta jika mengetahui apapun segera melaporkan kepadanya. Malam hari di dalam harem, saat sedang menikmati hiburan, tiba-tiba Sumbul datang dan mempersilahkan Putri Isabel masuk. Tanpa Isabel mengenakan kaftan merah yang diberikan oleh Valide. Hurrem pun merasa terkejut ketika melihat saingan terberatnya ada di sana. Sumbul juga memberitahukan pada raja bahwa Putri Isabel kini sudah ada di harem. Raja yang tidak tahu tentang ini pun marah dan menanyakan siapa yang berani membawanya ke istana. siz nasıl av köşkünden çıkarın nasıl? Sumbul pun menyampaikan bahwa itu adalah undangan dari Valide. Jadi, surat yang sebelumnya kita lihat dari dalam peti itu adalah undangan dari Valide ya guys. Nah, Sumbul pun kembali lagi ke harem membawa Putri untuk dipertemukan dengan raja. Hurrem pun bertanya, mau dibawa kemana Putri Isabella? Ne oldu? Nereye götür? Panikan Hurrem ini ditonton oleh Mahidevran yang tampaknya tersenyum bahagia.
Ya, kini apa yang dirasakan Mahidevran dulu, kini juga dirasakan oleh Hurrem. Tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, Hurrem pun meminta izin agar kembali ke kamarnya. Bir ağrı girdi. Nereye götürüyor? Kini Isabel sudah ada di dalam kamar raja. Mau ngapain ya? Oh, tenang dulu. Kita ikutin aja ceritanya ya. Setelah memuji ruangan raja yang tampak indah, Isabel meminta ingin melihat-lihat melalui balkon. Durma. Dışarı çıkabilir miyim? Bizim sarayların hiç... Saat itu Hurrem yang sedang kesal pun tidak sengaja melihat ke arah ruangan raja. Dan ia melihat kini Isabel dan raja berada di sana. Bizim odamızda. Ia pun menjatuhkan barang agar Sulaiman mengetahui bahwa ia berada di sana. Benar saja Sulaiman pun mendengar suara kebisingan itu dan ia pun melihat kecemburuan Hurrem. Dan ia pun tersenyum sambil menyebut nama Hurrem. Si raja senang lihat kecemburuan Hurrem, tapi Hurrem udah kebakaran jenggot. Tidak ingin melihat istrinya lebih cemburu, Sulaiman pun membawa Isabel ke dalam. Süleyman. Setelah di dalam ruangan, raja berdiri di depan cermin dan mengatakan bahwa Hurrem memberikannya hadiah yang indah ini kepadanya. Mengetahui hanya cermin biasa, Isabel hanya berekspresi seperti ini. Hürrem'in hediyesi. Isabel pun membahas tentang jalan emas, di mana hanya orang terpilih yang bisa melaluinya, dan raja akan meninggalkannya jika tidak menginginkannya lagi. Bahwa jalan emas berarti wanita yang dari harem kemudian dipilih oleh raja dan raja suka, di mana wanita ini akan tidur bersama raja dan mendapatkan hadiah atau fasilitas mewah. Apalagi jika sampai memiliki pangeran maka akan menjadi ahli waris. Begitulah ya. İstediğiniz vakit çıkmaktasın. Tidak tahan melihat kini saingannya adalah seorang putri, ia pun menemui Ibrahim dan meminta bantuan Ibrahim. Çaresiz kaldım. Biz sul içinde olacağız. Ia meminta agar mengirimkan putri kembali karena Ibrahimlah yang membawanya kepada raja. Ibrahim pun menjelaskan bahwa Hurrem dulunya juga dibawa oleh Ibrahim menemui raja. Hurrem pun mengatakan lagi, jika Ibrahim membantunya maka mereka akan berdamai. Tapi Ibrahim tidak merasa bahwa mereka sedang berperang. Ibrahim lalu mengatakan bahwa jika kini raja sedang memikirkan wanita itu, berarti bukan kesalahannya, tetapi kesalahan Hurrem. Hurrem pun menjawab lagi, jika ia kehilangan raja, berarti Ibrahim juga akan kehilangan raja. Ne kaybedersin? Tidak lama, Hurrem pun datang ke sana. Hurrem langsung mengatakan ia bosan berada di pesta sambil menggandeng suaminya. Gece. Bencile. Hoş geldin. Kedatangan Hurrem buat putri nggak nyaman dan ia pun pergi. Kini tinggal Hurrem dan Sulaiman. Hurrem pun membahas tentang kalung yang diberikan Sulaiman kepada Isabel yang ia pikir dibuat untuknya. Hurrem mengatakan, pria yang mengatakan akulah cintanya dan wewangiannya tidak lagi berada di sana. Pria yang mencintainya tidak ada lagi di sana. Mata ini bukan lagi dirinya. Raja pun terdiam. Hurrem pun meninggalkan raja dengan wajah yang sedih. Keesokan paginya, Sulaiman menemui Valide dan menanyakan mengapa Valide mengundang putri Isabel tanpa pemberitahuannya. Valide menjawab, ia ingin melihat tamu Sulaiman, tapi raja memperingatkan bahwa jangan berpikir menempatkannya di harem. Valide mengatakan apakah ini karena Hurrem. Raja pun tidak menjawab dan segera pergi. Keesokannya Hurrem pergi menemui kudanya, kuda yang diberikan raja dahulu kepadanya. Ia berbicara kepada kudanya. Ia mengatakan ia kesepian. Pria yang ia cintai tidak lagi di sana. Cintanya tidak lagi miliknya. Ia juga meminta Sumbul untuk menyerahkan kuda itu pada Isabel. Tidak ingin gegabah, Sumbul pun memberitahukan hal itu kepada raja. Raja pun segera menemui Hurrem. Saat itu Hurrem masih berbicara dengan kudanya. Hurrem mengatakan bahwa ia telah menyerah atas cintanya. Raja yang baru saja sampai dan mendengarkan Hurrem
menanyakan mengapa Hurrem melepaskan kuda yang sangat ia cintai dan kemudian menyerah. Hani aşk Git. düşünüyorsun? Ne düşünüyorsun? Hurrem pun menjawab, kamu tidak lagi mencintaiku. Tapi raja menjawab, kapan aku bilang aku tidak mencintaimu lagi? Git. Düşünüyorsun. Ne düşünüyorsun? Di sisi lain, Putri Sedang akan mengirimkan surat melalui Merpati kepada Kriti dan meminta agar secepatnya dilepaskan. Kembali lagi kepada Hurrem. Hurrem yang memang tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya, mengungkapkan apa yang ia rasakan. Begini katanya. Saat aku membawa Belati dan meminta agar dibunuh, tapi kau telah berjanji bahwa aku tidak akan mengalaminya lagi. Aku percaya dengan kata-katamu sepenuhnya. Tapi aku tidak buta. Aku memberikan 3 pangeran untuk dinasti. Bahkan jikapun aku melahirkan 10 pangeran, itu tidak ada gunanya. Aku bukan Mahidevran. Jadi artinya adalah Hurrem hanya ingin cinta raja. Ia gak peduli dengan penerus tahta. Kalaupun raja gak mencintainya lagi, ia pun akan melepaskan semuanya. Hırsız o kadın. Limanda. Tapi raja kemudian mengatakan bahwa Isabel hanyalah tawanan. Jadi jangan menganggap dirimu tidak penting bagiku. Hurrem pun menjawab lagi, jika memang aku penting dan wanita itu tidak penting, kirim ia dengan kapal pertama dan jangan membiarkan ia di sini. Raja pun menjawab ia akan mengirimkannya di waktu yang tepat dan bersabarlah. Elbet. Limanda. Elbet. Selepas itu Hurrem langsung menemui Valide. Ia pun mengeluarkan semua unek-unek yang ada di hatinya. Ia mengatakan begini, aku telah melahirkan 4 anak dan 3 diantaranya adalah pangeran. Bagaimana bisa kamu menghina harga diriku dengan mengundang wanita lain yaitu Putri Isabel untuk datang ke harem? Hatice pun menyela pembicaraan Hurrem dengan mengatakan bahwa Hurrem harus berhati-hati berbicara karena sudah melewati jalur. Evet. Ben haddimi biliyorum senin. Hurrem pun menjawab bahwa ia sangat tahu batasannya karena Hatice selalu memperingatkannya setiap waktu. Hurrem pun mengatakan lagi, ia selalu bersikap sopan. Jikapun ia membuat kesalahan, itu dikarenakan aku mencintai putramu. Beni küçük etmedin. Ben ne yaptım? Der gibi sevmem mi? Tapi kamu selalu bermusuhan denganku. Apa yang kulakukan salah kalau aku mencintai putramu? Mencintainya dengan gila. Apa salahku membuat dia bahagia? Kamu tidak menyukaiku saat awal. Kamu melakukan banyak kejahatan padaku. Kamu mendukung Mahidevran, tapi aku selalu menghormatimu. Mahidevran'ı tutup ben yine de. Aku selalu berharap kamu akan menyukaiku, tapi apapun yang kulakukan padamu, itu tidak akan pernah terjadi. Kamu selalu ingin menyingkirkanku. Kamu selalu menginginkan Süleyman dengan wanita lain. Geleneklerimiz belli ve mutlak kadını olarak. Tapi kemudian Valide mengatakan itu adalah tradisi yang sudah dilakukan selama 100 tahun. Tidak ada satu wanita pun yang bisa menjadikan raja miliknya. Jadi akan selalu ada wanita yang dipesan untuk raja. Begitulah peraturan harem. Varsınız. Hurrem pun menjawab lagi, peraturan harem adalah peraturanmu. Apakah kamu akan hidup selamanya? Tidak ada yang abadi. Suatu hari kamu akan mati. Ketika itu terjadi, siapa yang akan memerintah di sini? Siapa yang akan menjadi penerus? Mahidevran atau putri yang akan selalu datang kemari? Atau ibu dari 3 putra ini, yaitu aku? Hiçbiriniz kim valide? Putuskan Valide, jika kamu tetap memperlakukan aku seperti ini, aku akan melindungi anakku dan diriku. Kararınızı ben de kendimi önünüzde. Valide pun mempertanyakan, apakah kamu mengancamku? Aku hanya mengatakan apakah kamu akan bersamaku atau melawanku. Hurrem pun berlalu. Wah, Hurrem ini emang wanita pemberani ya. Kira-kira kalian berani nggak ngancam mertua kalian kayak gini? Hurrem ini bisa dengan jelas memberitahukan apa maunya, baik kepada raja maupun pada Valide. Ini berlaku juga buat hidup kita sehari-hari. Meskipun menghadapi hari yang begitu berat,
Orang-orang sekeliling yang membenci kita, tapi tetaplah berjuang seperti Hurrem dan tidak menunjukkan kelemahan kita. Elimin çıkar. Keesokan harinya setelah berpikir, akhirnya Valide pun menjawab apa yang Hurrem minta. Ia memerintahkan semua pelayan untuk memindahkan Hurrem dari ruangan yang sekarang menuju ruangan lain. Aklı işler peşinde koş. Kendileri dairede tadilat yapıyor. Hurrem pun menemui Valide. Ia menanyakan tentang perintah Valide, dan Valide pun membenarkannya. Neticelerine de katlanacaksın. Hurrem pun mengerti bahwa jawaban Valide adalah melawannya. Neticelerine de katlanacaksın. Di sisi lain, Ibrahim yang sedang bersama raja tiba-tiba terjatuh pingsan. Berita itu pun disampaikan oleh Gul Aga kepada Hurrem. Malumatım yok. Lakin öğrenir öğrenmez. Raja dan Hatice sedang menunggu khawatir tentang keadaan Ibrahim. Zaten hasta. Divan boyunca hali. Sementara Bali Bey berada di dalam menjaga Ibrahim. Dokter pun mengatakan bahwa Ibrahim memiliki demam yang tinggi dan demamnya harus segera turun, kalau tidak mereka akan kehilangannya. Bali Bey pun akhirnya keluar dari ruangan dan mengatakan sama seperti yang dokter katakan. Sementara Hurrem yang bergegas menuju istana Ibrahim dikejar oleh Nigar. Sultanım, sonra Nigar, sonra... Nigar memohon kepada Hurrem agar mengikut sertakan dia ke sana. Hurrem pun bertanya lagi apakah Nigar dokter sehingga harus diikut sertakan. Nigar pun mengatakan bahwa ia mungkin bermanfaat di sana untuk menjaga anak Hatice. Hurrem pun akhirnya mengizinkan Nigar untuk ikut bersamanya. Nigar pun tersenyum. İyi, sen de gel. Sesampainya di sana, melihat Ibrahim yang sedang tertidur, ia pun mengatakan kepada Ibrahim bahwa ia akan segera mati, perlahan namun pasti, sambil menyentuh dada Ibrahim. İbrahim. Tapi tiba-tiba, Kantor. di rumah pondok berburu, Raja menemui Isabel. Mereka pun duduk berdua. Terlihat ular sedang menuju ke arah Isabel. Saat sedang berbicara, tiba-tiba putri menjerit. Apakah yang akan terjadi? Sayangnya episodenya bersambung. Buat yang suka dengan kelanjutannya, boleh dong di subscribe. Terima kasih udah subscribe, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa, bye.